Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah pengalaman saya yang sangat berkesan ketika beberapa saat lalu mengadakan sebuah kunjungan ke sebuah tempat, namanya adalah suku Baduy. Nah, mungkin teman-teman bisa membuka di Google atau searchingnya di Google, atau mungkin teman-teman sudah pernah mendengar tentang suku Baduy Dalam. Nah, beberapa saat lalu saya penasaran sehingga mencoba mengunjungi tempat ini, suku Baduy Dalam, hanya untuk melihat apa yang ada di sana dan apa yang bisa dipelajari dari suku Baduy Dalam ini. Nah, perjalanannya itu kapan hari saya dari Surabaya terus ke Jakarta, dari Jakarta terus kita ke Banten. Nah, dari Banten terus kita naik mobil lagi ke sebuah desa, lalu dari situ kita jalan kaki. Nah, saya hitung kemarin itu jalan kakinya itu sekitar, kalau tidak salah ya, 3-4 jaman. Nah, 3-4 jam perjalanan menuju ke suku Baduy Dalam. Nah, sebagai informasi, nah ketika kita sampai di desa di mana kita mulai start jalan kaki itu, ternyata di situ ada anak-anak muda dan juga beberapa orang tua. Nah, mereka itu adalah orang-orang suku Baduy Dalam. Nah, mereka akan menjadi guide bagi kita, dan kalau kita bawa ransel, maka ransel kita itu akan dibawa oleh mereka sekalian. Jadi orang-orang ini mereka akan pikul tas kita dan mereka akan menemani kita sepanjang perjalanan itu. Nah, sehingga kita dikawal oleh orang-orang suku Baduy Dalam itu. Nah, singkat cerita, nah pada saat saya ke tempat itu dan saya dikawal oleh 4 orang laki-laki. Nah, saya lihat memang ya laki-laki itu, 4 orang laki-laki itu ya masih anak-anak lah. Dan dalam pikiran saya, oh ya, saya harus percaya sama orang-orang ini karena belum pernah terdengar cerita tentang sesuatu yang jahat yang dilakukan oleh orang-orang ini, maka saya masih percaya. Tapi walaupun demikian, sebagai manusia, saya tetap menjaga diri saya, tetap waspada. Nah, lalu kemudian kita mulai berjalan. Sepanjang perjalanan itu kita akan melewati sungai, akan melewati hutan yang lebat, dan kita juga menyeberang sungai. Ya, pokoknya perjalanannya sangat jauh. Nah, ketika perjalanan itu dimulai, biasanya kita akan diingatkan oleh orang-orang yang mengantar kita itu bahwa ada titik tertentu di mana handphonenya tidak boleh digunakan. Ada titik tertentu di mana semua peralatan elektronik harus dimatikan. Ada titik tertentu di mana ketika kita sudah masuk ke tempat itu, yang namanya plastik, barang plastik itu tidak boleh dibawa masuk ke dalam sana. Jadi ada aturan-aturan lain yang disampaikan oleh orang-orang yang menjadi pengantar kita, orang-orang suku Baduy Dalam ini. Nah, yang menarik adalah ketika sudah sampai di tengah perjalanan itu, seperti yang orang-orang itu kisahkan, ternyata ada titik yang dimaksudkan itu adalah perbatasan antara Baduy Dalam dan Baduy Luar. Nah, itu dibatasi, saya ingat ya, itu dibatasi oleh sebuah jembatan yang terbuat dari bambu. Nah, jembatan itulah yang disebut sebagai batas wilayah. Nah, ketika kita sudah ada di sebelah, maka semua yang menjadi tata aturan yang disampaikan tadi harus dituruti. Pada saat kita sudah ada di sebelah, melewati jembatan itu, maka handphone tidak boleh digunakan lagi, barang-barang plastik harus dibuang. Oke, lalu kemudian
Kita masuk ke dalam kampung itu dan saya masih ingat ketika masuk ke sana dengan berbagai macam aturan, lalu kemudian yang menarik di situ adalah kita masuk dan kita tinggal di rumah-rumah warga. Nah, ternyata bukan cuma saya di situ, banyak sekali orang-orang yang datang ke sana. Lalu kemudian kita akan diantar ke rumah-rumah warga dan kita akan tinggal di rumah-rumah warga. Nah, rumahnya sangat sederhana dan semuanya masih sangat alami. Oleh karena itu tadi dikatakan tidak boleh bawa benda plastik. Nanti saya akan jelaskan, tidak boleh bawa benda plastik. Dan di situ kita harus menjaga tata krama, tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor, dan masih banyak aturan-aturan lainnya. Nah, ketika masuk ke dalam tempat itu, nah sebagai sebuah sharing, nah karena pada waktu itu kita masuknya sudah hampir sore, lalu kemudian saya diajak oleh teman-teman, lalu kita pergi mandinya di sungai. Jadi semua orang itu mandinya di sungai. Nah, setelah mandi di sungai, kemudian balik ke rumah itu, lalu kemudian saya diajak oleh teman-teman itu, ayo kita jalan-jalan. Nah, kita jalan-jalan di perkampungan itu, yaitu tidak ada listrik ya. Jadi kita jalan di perkampungan itu, kita singgah di rumah-rumah di sana, lalu kita datang di situ, kita ngopi di situ, dan kita bercerita. Nah, yang ini yang menarik. Ketika kita bercerita dengan orang-orang itu, saya memperhatikan semua orang itu bercerita dengan nada yang sopan, lalu ceritanya pelan sekali. Jadi saya merasa seolah-olah kita berada di sebuah tempat, waduh, ya bisa digambarkan seperti di surga begitu, karena suasananya tenang, syadu, tidak ada orang ribut di sana. Gitu. Jadi orang bercerita satu sama lain dengan penuh kesopanan dan dengan penuh ketenangan. Lalu yang saya perhatikan di situ orang-orang itu duduknya di teras-teras rumah sambil bercerita, sambil minum kopi, dan ya satu yang bisa saya pelajari di sana adalah setiap orang di setiap rumah itu dia harus memasak makanan, jangan untuk dirinya sendiri, tapi dia juga harus berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi siapa saja boleh datang dan makan di rumah kita, karena itu adalah milik bersama. Itu adalah sesuatu yang bagi saya sangat keren. Jadi filosofi yang dikembangkan di sana adalah jangan berpikir tentang dirimu sendiri, tapi berpikir juga tentang orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, kita hidup sebagai sebuah kebersamaan, hidup dalam sebuah kebersamaan, maka setiap orang harus juga memikirkan tentang orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan membiarkan orang yang ada di sekitarmu mengalami kelaparan. Jangan membiarkan orang-orang yang ada di sekitarmu mengalami kesusahan. Maka setiap orang berusaha untuk berkontribusi terhadap sesamanya. Nah, itu salah satu nilai positif yang saya dapatkan ketika berkunjung ke sana. Berikutnya nilai positif yang saya temukan di sana adalah kecintaan dan menjaga alam semesta. Nah, saya perhatikan di situ ketika hari sudah sore dan ini ya maaf ya, ketika saya merasa kencing gitu, terus saya pusing. Waduh, ini gimana caranya mau kencing di sini? Nah, lalu kemudian satu anak muda itu dia menunjukkan kepada saya, Mas, kalau kamu mau kencing tidak boleh kena di tanah. Terus, tidak boleh kena di tanah. Anda tidak boleh mengotori alam semesta. Nah, terus gimana caranya? Nah, ternyata saya masih ingat ya, di setiap depan rumah itu ada aliran air, dan kalau kita ya sudah tidak tahan lagi ya sudah kita kencing di situ, tapi kita harus memastikan bahwa kita kencing di aliran air itu. Nah, filosofi yang dikembangkan di situ adalah setiap orang tidak boleh mengotori alam semesta. Alam semesta itu harus dijaga.
Lalu kemudian saya perhatikan lagi, lingkungan itu harus dijaga, lingkungan itu harus dibersihkan. Intinya adalah setiap orang punya kewajiban untuk menjaga alam semesta. Nah, dari situ kemudian mereka menjelaskan bahwa kampung ini ada di tengah hutan dan nyaris tidak ada binatang liar yang bisa masuk ke tempat itu. Orang-orang di situ tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Hawanya sangat dingin. Orang-orang mandi di sungai dan jarang baru mereka sakit. Nah, ketika kita bertanya, apa yang Anda buat sehingga semua di sini kelihatannya baik-baik saja padahal di tengah hutan? Nah, jawaban dari orang-orang ini adalah, nah, ketika manusia mencintai alam semesta, ketika manusia menghargai alam itu, maka alam juga akan memberikan yang terbaik bagi kita sekalian. Jika Anda mencintai alam semesta, memelihara pohon itu dengan baik, maka pohon itu juga akan memberikan kesejukan bagi Anda, memberikan oksigen yang baik bagi Anda. Wow, keren sekali. Ketika Anda menjaga alam semesta ini, tanah ini, maka dia juga akan memberikan kesuburan. Dia juga akan memberikan sesuatu yang baik untuk kelangsungan kehidupan. Nah, itu salah satu nilai positif yang sangat berharga yang saya pelajari di sana. Lalu, pada suatu ketika, di hari berikutnya, itu saya perhatikan. Ada beberapa anak kecil, mereka sayangnya kita tidak boleh foto, tidak boleh rekam. Jadi saya merekamnya dengan mata dan ingatan. Jadi pada waktu itu saya ke sana memperhatikan beberapa anak kecil yang mereka bermain di pinggiran rumah, permainan ala orang-orang kampung gitu. Nah, lalu saya berdiri dan memperhatikan apa yang mereka mainkan di sana. Nah, yang saya perhatikan di situ ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, ketika kesalahan itu dilakukan oleh seseorang, maka yang di sebelah sana dia tidak marah. Demikian juga yang melakukan kesalahan itu dia akan dengan sangat gampang meminta maaf. Jadi tidak ada kemarahan di sana, ada saling memaafkan di sana. Lalu saya penasaran, loh, saya tanya kepada ini anak-anak ini, loh tadi kan yang ini buat salah, kenapa kamu tidak marah sama dia? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan pancingan untuk mengetahui apa maksud terdalam dari apa yang mereka praktekkan tadi. Nah, ternyata mereka mengatakan dengan sangat sederhana, itu anak-anak kecil itu mereka mengatakan dengan sangat sederhana. Kita diajarkan tidak boleh saling memarahi seorang terhadap yang lain. Wow. Kita diajarkan saling memaafkan seorang terhadap yang lain. Wah. Jadi pikiran saya tuh begini. Ini orang-orang tinggal di pedalaman, tinggal di desa, tapi meninggalkan sebuah pesan moral yang sangat mendalam bagi setiap orang yang datang berkunjung ke tempat ini, bahwa memaafkan itu paling sangat amat penting dalam kehidupan ini. Tidak boleh saling memarahi, apalagi saling menendang seorang terhadap yang lain. Adalah lebih gampang untuk saling memaafkan. Karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan dia juga butuh untuk dimaafkan. Nah, demikian juga mereka mengajarkan setiap orang harus memaafkan seorang terhadap yang lain. Wow. Saya hanya mendengarkan itu dan mencoba untuk merefleksikan nilai-nilai penting yang mereka ajarkan. Bahwa sejak kecil anak-anak sudah diajarkan untuk saling memaafkan seorang terhadap yang lain. Tentu banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita pelajari di sana. Saya memperhatikan lagi bahwa itu sawah itu ada di lereng gunung. Dan pada siang hari cuacanya panas sekali. Tapi di situ sawahnya hijau, subur. Nah, kemudian saya tanya begini,
Nah, ini kan ada teman-teman yang dari luar juga, terus saya tanya gini, loh, itu kan sawahnya kan ada di atas lereng gunung kayak gitu, kok dia bisa subur kayak gitu dan bisa menghasilkan panenan padi yang melimpah? Lagi-lagi orang suku Baduy dalam, mereka hanya menjawab dengan singkat, ketika Anda mencintai alam semesta, maka alam semesta juga akan memberikan yang terbaik bagi Anda sebagai sebuah balasan. Anda merusak alam semesta, maka dia juga tidak akan memberikan yang terbaik bagi dirimu. Tapi ketika Anda merawatnya, Anda mencintainya, maka dia juga akan mengembalikan cinta itu kepada Anda dengan sebuah hasil panenan yang melimpah. Wow, luar biasa. Apa yang kita berikan, itu juga akan kita terima. Kebaikan yang kita berikan, ya pasti kita juga akan menerima kebaikan. Yang kita berikan adalah sesuatu yang baik, pasti kita akan menerima yang baik pula. Demikian juga yang kita berikan yang tidak baik, suatu saat juga kita akan menerima yang tidak baik. Ini filosofi dari orang-orang kampung yang sungguh sangat mendalam untuk direfleksikan. Nah, tentu banyak lagi pengalaman-pengalaman lain yang bisa direfleksikan di sana. Nah, orang-orang di sana itu mereka tidak pakai sandal, tidak boleh pakai sandal. Saya tanya, loh kenapa tidak pakai sandal? Nah, satu jawaban dari mereka adalah mereka mencintai alam semesta. Mereka menyatu dengan alam semesta. Seluruh gerak-gerik mereka terekam oleh alam semesta. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam lagi yang ya saya pernah tanya sama mereka, tapi ya mungkin tidak bisa dikatakan di sini. Intinya adalah menyatu dengan alam semesta. Alam mengenal mereka, mereka mengenal alam semesta. Mereka dijaga oleh alam semesta karena pengenalan itu. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam lagi yang ya mungkin saya tidak bisa mengatakan pada kesempatan ini. Tapi intinya itu, secara sederhananya begitu. Garis-garis besarnya begitu, bahwa pengenalan terhadap alam semesta mengenal mereka, mereka mengenal alam semesta, dan alam semesta senantiasa menjaga mereka. Lalu kemudian salah satu bukti bahwa orang mencintai alam semesta itu adalah orang tidak boleh buang sampah sembarangan. Maka di situ saya perhatikan adalah tempat minumnya itu semua terbuat dari bambu. Lalu itu piring itu harus piring batu. Alat minumnya juga harus dari ya ada yang terbuat dari itu namanya tempurung itu loh, yang kelapa itu, lalu yaitu ya tempurung. Nah itu dipakai karena menghargai alam semesta. Tidak boleh buang sampah sembarangan, plastiknya tidak boleh dibuang karena itu akan mengotori alam semesta. Maka filosofinya tadi, ketika Anda mengotori alam semesta, maka semesta itu dia juga tidak akan memberikan yang terbaik bagi dirimu. Tapi ketika Anda memberikan yang terbaik untuk alam semesta, maka semesta juga akan memberikan yang terbaik bagi Anda. Nah, itu adalah filosofi dari orang-orang yang ada di sana. Nah, terus lagi itu saya memperhatikan di sana, orang-orang itu mereka jalan kaki dari suku Baduy Dalam menuju ke Jakarta itu berjalan kaki. Mereka tidak boleh naik mobil, tapi harus berjalan kaki. Kok bisa tembus di Jakarta? Lagi-lagi, alam selalu menjadi penunjuk bagi mereka sekalian. Saya tanya, teman-teman bisa sampai ke Jakarta lewat apa? Menggunakan apa? Feelingnya seperti apa? Kalau mereka bilang ya bisa lewat jalan tol atau bisa lewat jalan rel kereta api,
tapi mereka pasti akan tembus di sana, akan sampai di tempat tujuannya di sana. Intinya adalah itu. Alam selalu menjadi penunjuk jalan bagi mereka sekalian, karena kecintaan terhadap alam semesta itu. Ya, bagi teman-teman sekalian yang mendengar ini pasti ya dalam tanda kutip ya ada sesuatu yang Anda boleh mungkin katakan magic atau apa, tapi sebenarnya tidak. Karena ini lebih kepada kecintaan terhadap alam semesta. Nah, coba kita merefleksikan jauh lebih dalam lagi bahwa tadi apa yang mereka katakan itu. Semesta itu akan memberikan yang terbaik, akan melindungi Anda ketika Anda memberikan yang terbaik, Anda menghargai alam semesta itu. Dan itu dibuktikan lewat pengalaman keseharian mereka. Saya pikir ini sesuatu yang sangat penting yang pantas kita semua refleksikan dalam kehidupan keseharian kita. Filosofi yang sangat sederhana tapi sangat bermakna untuk menjalani hari-hari hidup. Kita ada di bumi, kita menginjak bumi, maka harus menghargai bumi, menghargai semesta. Saya pikir intinya ada di situ. Lalu kemudian, hal lain lagi yang saya pelajari di sana, semua orang yang ada di sana berkata benar, berkata jujur, seorang terhadap yang lain. Lalu, saya juga perhatikan satu hal yang ada di situ adalah tidak ada warung, tidak ada kios di sana, orang tidak boleh berjualan di situ. Nah, saya sempat bertanya, loh kenapa tidak dibuat kios atau dibuat ya tempat jualan di situ? Lalu ada seorang memberikan jawaban yang sangat menukik menurut saya. Dia jawab begini, ketika kita berjualan di dalam kampung ini, maka akan terjadi persaingan. Orang akan bersaing seorang terhadap yang lain, bersaing harga, bersaing bahannya ini dan itu. Dan ketika persaingan itu terjadi, maka di situ hubungan antara orang satu dengan orang lain menjadi retak. Maka tidak ada pasar di situ. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, nah nanti kalau kita mau beli sesuatu sebagai oleh-oleh dari tempat itu, gimana caranya? Nah, kita beli saja barang-barang itu di dalam rumah di mana kita tinggal itu. Nah, jadi kita berikan sejumlah uang kepada mereka, kita beli barang-barang ada dalam rumah mereka supaya mereka bisa beli ikan, beli sayur di kota di mana tadi tempat di mana tadi kita bertemu pertama kali dengan mereka itu, nah dibeli di situ lalu dibawa ke kampung lalu kemudian dipasak dan bisa melangsungkan kehidupan di sana. Nah, rata-rata orang-orang yang ada di tempat ini adalah para petani. Jadi hampir semua itu mereka adalah petani. Mereka bersawah dan ya, yang saya perhatikan di situ adalah tanahnya sangat-sangat subur. Nah, itu hal menarik yang saya dapatkan di sana. Nah, satu lagi yang menurut saya sangat berkesan itu adalah ketika kita sampai di sana, orang-orang yang dituakan di situ mereka bisa tahu apa yang kita bawa dalam tas kita itu. Jadi sebagai peringatan, ya semua yang pergi ke sana jangan pernah berniat buruk, karena semua terekam. Alam semesta merekam niat baik atau jahat kita, dan orang-orang di sana bisa mengetahuinya lewat rekam jejak dari alam semesta itu. Karena lagi-lagi semua terekam lewat alam semesta menurut pandangan mereka, dan saya yakin ini juga benar. Nah, buat teman-teman kamu yang mau ke sana, kamu harus bawa mantel,
karena suasananya dingin sekali. Dan kita akan tidur di rumah warga, dan rumah warga itu semuanya sangat sederhana. Ya, kita tidur di atas itu tumpukan bambu-bambu itu, lantainya terbuat dari bambu, dan kita tidur di situ. Semua sangat sederhana. Dan ya, dulu saya pernah berpikir, nah, ini kok kayak gini, siapa yang datang ke sini, yang berkunjung ke sini. Ternyata pada malam hari ketika berkunjung dari rumah ke rumah, menemukan banyak bule di situ, banyak sekali orang-orang wisatawan dari mana-mana datang ke tempat itu. Nah, di situ kita bisa merasakan kesejukan, bisa merasakan ketenangan. Kita bisa mendengarkan suara alam itu dan bisa mendengarkan suara burung, binatang-binatang, karena suasananya sangat tenang sekali. Nah, teman-teman sekalian, itu beberapa pengalaman saya ketika mengadakan kunjungan ke suku Baduy Dalam. Oh iya, satu lagi, menurut mereka itu, ya bukan menurut mereka, tapi suku Baduy itu terbagi atas dua, suku Baduy Dalam dan suku Baduy Luar. Nah, menurut cerita itu suku Baduy Dalam adalah mereka yang tinggal di situ sampai saat ini, sementara mereka yang ada di suku Baduy Luar itu adalah mereka yang sudah dikeluarkan dari suku Baduy Dalam karena ya berbagai alasan-alasan tertentu yang mungkin tidak bisa disampaikan di sini, tapi intinya adalah ada alasan-alasan tertentu yang kemudian mereka harus dikeluarkan dari suku Baduy Dalam. Oleh karena itu ada yang namanya suku Baduy Luar. Nah, itulah pengalaman dan beberapa bahan refleksi yang saya jumpai ketika berada di suku Baduy Dalam beberapa saat yang lalu. Jadi sebagai kesimpulannya, sebagai intisarinya adalah, pertama, orang-orang suku Baduy Dalam mengajarkan kepada kita semua supaya mencintai alam semesta, berikan yang terbaik untuk alam semesta, jaga alam semesta, lindungi alam semesta, dan alam semesta akan memberikan yang terbaik bagi dirimu lewat kesuburan, kesejukan, pepohonan yang berindang. Nah, itu adalah hasil dari apa yang kita berikan kepada alam semesta. Kita jaga, kita rawat alam semesta, dan dia juga memberikan yang terbaik lewat kesuburan sehingga tanah menjadi subur dan hasil panen yang melimpah. Nah, itu. Lalu kemudian setiap orang diajarkan di sana untuk saling memaafkan, tidak boleh saling memarahi seorang terhadap yang lain. Harus cepat memaafkan, jangan menyimpan dendam. Lalu diajarkan tentang sikap ketenangan. Lalu kemudian juga diajarkan tentang kepedulian, solidaritas terhadap sesama. Jadi setiap orang tidak boleh berpikir tentang dirinya sendiri saja, dia juga harus berpikir tentang orang-orang yang ada di sekitarnya. Jangan biarkan orang di sekitar kelaparan, jangan membiarkan orang di sekitar mengalami kesusahan. Nah, adalah tanggung jawab bersama sebagai sebuah bentuk solidaritas. Nah, kita diajarkan untuk hidup solidar seorang terhadap yang lain. Lalu kemudian kita diajak di sana juga untuk senantiasa selain menghargai alam semesta, kita juga menghargai orang lain. Itu, saya pikir beberapa hal yang saya jumpai di sana, yang saya refleksikan di sana. Nanti teman-teman ke sana dan bisa mengalami sendiri. Banyak hal bisa terungkap di sana, dan ya kita tidak bercerita jauh lebih dalam dari itu karena ada hal-hal tertentu yang tidak bisa disampaikan secara terbuka. Tapi teman-teman sendiri bisa sampai di sana, yang punya waktu dan kesempatan bisa ke sana dan bisa merefleksikan, Anda bisa terkaget-kaget, Anda bisa merasa heran, tapi di balik keheranan, rasa kagum itu selalu tersimpan sebuah pertanyaan, kok bisa?
Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Nah, terhadap semua pertanyaan rasa heran kekaguman itu selalu dijawab dengan sangat sederhana. Alam semesta, alam semesta, alam semesta. Kembali ke alam semesta. Mencintai alam semesta, menghargai alam semesta, maka dia juga akan memberikan yang terbaik bagi dirimu. Demikian juga menghargai sesama, mencintai sesama, maka dia juga akan mencintaimu, dia akan juga memberikan yang terbaik bagi dirimu. Wah, ini adalah sesuatu yang sangat keren, ya sederhana, tapi ya saya mungkin hanya bercerita seperti ini, tapi akan jauh lebih menarik lagi kalau teman-teman ke sana dan mengalami sendiri apa yang ada di sana. Nah, semoga buah-buah pikiran, buah-buah refleksi yang disampaikan dalam pengalaman singkat berada di suku Baduy Dalam menjadi inspirasi bagi kita sekalian, terutama dalam menjalani hari-hari hidup kita, di mana harus saling memaafkan, mudah memaafkan, memberi dengan terbaik, dan hidup solidar seorang terhadap yang lain untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Sekian dan terima kasih berkah.